Mendengar jawabannya nampaknya lapar ya. Sekali lagi ya, yang semangat jawabnya saya doakan cepat lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar membeli ikan. Tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan hari ini kita bisa bertemu hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesehatan, dan juga masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan juga beriringan dengan kita diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Hari ini kita kembali, pertama jangan lupa diniatkan iktikaf di masjid setelah kita salat berjamaah. Kemudian silaturahim yang insya Allah kata Nabi, man ahabba ayyubu sotalahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mendapatkan janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar, yang pergi, artinya berusaha untuk mencari ilmu, untuk belajar, tentu ilmu yang bermanfaat, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'ah, sampai pulang, sampai kembali, sampai selesai. Maka Bapak Ibu kalau mau selalu di jalan Allah, tidak usah pulang-pulang ya. Ya, tentu kita pulang, tapi dalam rangka untuk, kata ulama, intiqalun min ibadatin ila ibadah, perpindahan dari satu aktivitas ibadah kepada aktivitas ibadah yang lain. Di rumah kita juga beribadah, nanti mau ke kantor juga diniatkan untuk semuanya dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insya Allah kita akan membahas masih kajian ringkas kitab Nuzhatul Muttaqin, salah satu syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu bab, yaitu bab birril walidaini wasilatil arham, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wasilatil arham, dan menyambung rahim-rahim, maksudnya silaturahim. Itu yang akan kita bahas. Itu
Judul babnya sesuai kitab Riyadhus Shalihin. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam memulai setiap babnya selalu diawali dengan mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan bab, dengan tema. Maka beliau di sini menyebutkan beberapa ayat. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan sembahlah Allah. Beribadalah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbuat yang terbaik, artinya berbakti kepada keduanya. Wa bidzil qurba, juga berbuat baik kepada kerabat, keluarga. Wal yatama, jamak dari yatim, anak yatim. Wal masakini, jamak dari miskin, yaitu orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat, tetangga yang qarib. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Was-sahibi bil jambi, dan teman sejawat. Ada juga ulama mengartikan pasangan suami istri. Wa binis sabil, dan orang yang sedang di dalam perjalanan, seperti menuntut ilmu, itu namanya ibnu sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan sabil dalam rangka untuk menuntut ilmu. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Yang kedua juga di surat An-Nisa ayat 1, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian saling meminta. Kita meminta kepada Allah. Wal arham, dan takutlah kalian kepada Allah, jangan sampai memutuskan silaturahim. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 21, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Walladzina yasiluna, dan orang-orang yang menyambung ma amarallahu bihi ayyusal, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa itu? Silaturahim. Kemudian juga di surat Al-Ankabut ayat 8, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah berwasiat kepada umat manusia, biwalidayhi husna, agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga di surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu, Tuhanmu telah mewajibkan alla ta'budu, agar kalian jangan menyembah, illa kecuali Ia, hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar berbakti kepada kedua orang tua, ihsan yang terbaik. Imma yablughanna indakal kibara, apabila orang tua telah sampai di usia uzur, di usia senja, kamu menemui dia, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau dua-duanya. Kalau kalian masih bertemu salah satu dari keduanya atau kedua-duanya ketika sudah lanjut usia,
Fala taqul lahuma uffin, maka janganlah berkata kepada keduanya uffin. Ya. Kenapa? Karena orang makin tua makin sensitif. Jadi kata-kata saja itu sudah bisa menyakitkan orang tua. Itu kata ulama ekspresi dari anak itu kurang nyaman kepada orang tua. Gitu kan. Ketika disuruh untuk sesuatu atau diajak untuk melakukan sesuatu atau membantu, gitu kan. Nah, ini ekspresi ketidaknyamanan dia. Itu sudah dianggap itu larangan dari Allah. Wala tanharhuma, dan janganlah hardik keduanya. Lebih keras lagi, jangan hardik keduanya. Kira-kira ada nggak anak di zaman kita sekarang yang menghardik orang tuanya? Banyak. Ya. Ada orangnya, mana orangnya? Di sini nggak ada ya. Sini semua orang berbakti kepada kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Ya, kalau ada kita keluarin. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada keduanya qaulan, perkataan kariman, yang mulia, yang lemah lembut, yang nyaman, yang menenangkan orang tua, yang mendamaikan jiwa orang tua kita. Ustadz, saya tidak keras suara saya kepadanya, saya bisik-bisikin halus suara saya, cuma dibisikin gitu kata-kata kasar sama aja. Ya, dibisikin kan, dasar orang tua nggak tahu diri. Kira-kira nyakitin nggak orang tua? Ya, tidak keras, tapi masya Allah. Ya. Kemudian, wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmati. Wakhfid lahuma, dan rendahkanlah sayap kerendahan. Ini sayap kerendahan kita ini, pundak kita ini, tangan. Jadi kalau di depan orang tua itu kita jangan rendahkan begini. Ya. Untuk apa? Bukan karena kehinaan, minar rahmati, karena kasih sayang, rahmat kepada kedua. Ya, makanya kepada orang tua, kepada guru, ya. Bahkan kita di kampung diajarkan orang tua kita kalau lewat di depan orang itu kita ya nunduk. Itu akhlak. Itu bukan menyembah orang, bukan. Itu seperti orang tua. Dikiaskan kepada guru-guru, orang-orang yang terhormat. Gak boleh kita jalan di depan orang tua kayak jalan di rel kereta api gitu kan. Ada sopan santun. Itu ajaran Islam, akhlak. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, berdoalah, Rabb, ya Allah, ya Tuhan, irhamhuma, rahmati keduanya, kasihani dia keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya waktu kami kecil dididik, dibimbing, dibesarkan. Jadi kata ulama ini dalam rangka untuk membangkitkan ya rasa cinta, rasa kasih sayang anak kepada orang tua, maka diingatkan. Ingat waktu kecilmu. Ketika kita dulu kecil, bahkan sebelum kita lahir, orang tua kita yang luar biasa, ya, lelah, capek gitu kan. Bahkan di saat-saat masih proses pembuahan, yang capek siapa? Ya sampai keringatan kan bapak ibu itu. Ya itu capek itu, ingatlah itu. Kemudian hamil, masya Allah. Kemudian lahir dan seterusnya. Ingat itu. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Semuanya orang tua, semuanya bapak kita, ibu kita. Ya, maka seperti itulah, ingat itu, kasihani keduanya, doakan kepada Allah. Tapi banyak anak sekarang yang sudah lupa itu semuanya. Ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian terakhir di surat Luqman ayat 14, wassaynal insan, dan kami telah berwasiat kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, agar berbakti kepada kedua orang tuanya,
Betapa tidak hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya. Ibunya mengandungnya. Ya. Wahnan ala wahnin. Allah gambarkan bahwa wanita hamil itu adalah wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Semakin tua kehamilan seorang ibu, semakin lemah dia. Ada guru mengatakan kalau mau, terutama bapak-bapak nih, kita kalau mau merasakan bagaimana beratnya hamil, gantung kelapa di perut kita, ya 2 biji, baru diikat di perut, kemana-mana jalan tuh, bawa. Nah, kira-kira seperti itu ibu kita tuh, ketika mengandung kita, masya Allah, wahnan ala wahnin, ya, serba susah, apalagi ketika usia kehamilannya sudah semakin tua, serba susah. Tidur saja milih-milih gaya, tidak bisa gaya bebas, ya. Tidak mungkin tengkurap kan? Ya, tidak mungkin juga bebas tidurnya. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, dan disapi anaknya setelah 2 tahun. Ya, jadi selama 2 tahun itu kita dirawat, kita pokoknya diberikan segala-galanya untuk kita. Bahkan seringkali ya ayah kita itu sampai melanggar hukum, sampai mengambil hak orang lain demi untuk kita anaknya. Betapa seringnya ibu kita sampai terlambat sholatnya karena kita anaknya buang air di pakaiannya. Berapa kali ibu kita tidak bisa qiyamul lail, tidak bisa salat duha gara-gara kita menangis, kita rewel karena kita sakit. Ya. Di dalam waktu itu, bahkan ada yang lebih, ya, 2 tahun. Maka anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, beribadahlah kepadaku, walidaika, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi masuk di hadis-hadis yang berkaitan dengan bab pertama, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman, nama aslinya Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Siapa yang bertanya? Ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Apa kata Ibnu Mas'ud kepada Nabi? Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Di situ ada 2 penjelasan ulama. Ada yang mengatakan salat di awal waktunya, ada yang mengatakan salat pada waktunya. Kalau zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Qultu, aku berkata lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, aku berkata lagi, summa ayyu, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam makna khusus. Jadi jihad itu konotasinya perang, ataupun jihad dalam makna umum, jihad apa saja, jihad ekonomi, jihad politik, jihad pendidikan dan seterusnya. Termasuk ibu-ibu di rumah berjibaku dengan urusan rumah tangga, itu juga namanya jihad di rumah tangga. Bapak-bapak mencari nafkah yang halal, berjibaku, berangkat pagi, pulang sore atau malam, itu juga bagian dari jihad. Itu makna umum, tapi makna khusus, kalau dikatakan jihad adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jihad yang paling tinggi risikonya. Apa risikonya? Nyawa. Ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati
oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 527 dan Muslim di nomor 85 dan 139. Afadal hadis, faidah dan pelajaran singkat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna afdala huquqillahil khalisah, bahwa sesungguhnya hak Allah yang paling afdal ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat, yang paling afdal as-shalah, salat. Itulah hak Allah yang paling tinggi, yaitu as-shalah. Makanya Nabi sebutkan as-shalatu ala waktiha. Makanya salat ini menjadi parameter keislaman seseorang. Makanya idza shalu as-salatu tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan di akhirat kelak yang pertama kali dihisab, diperhitungkan dari seorang hamba adalah, dari amal-amalnya adalah apa? Salat. Idza saluhat, kalau salatnya baik, saluha sairu amalihi, maka amal-amal lain juga ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, tapi apabila rusak salatnya, fasada sairu amalihi, maka serta-merta amal-amal yang lainnya juga menjadi rusak. Jadi perhatikan seseorang, kalau dia sudah meremehkan salatnya, maka dia akan bisa meremehkan amal-amal yang lain. Itu sudah parameter itu kaidah. Tapi kalau orang sudah mulai menjaga salatnya, insya Allah amal-amal lain bisa juga lebih dijaganya. Insya Allah. Kemudian wa afdalu huquqin nasi, dan hak manusia yang paling afdal. Tadi hak Allah ya, hak Allah yang paling afdal adalah apa? Salat. Wa afdalu huquqin nasi, dan hak manusia yang paling afdal haqqul walidaini, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya di hadis lain ada sahabat bertanya, man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya Rasulullah, atau fi riwayatin bi husni suhbati ya Rasulullah. Siapakah orang yang paling berhak aku pergauli dengan pergaulan akhlak terbaikku? Siapa manusia yang paling berhak kita berikan perlakuan terbaik kita? Jadi kalau kita ada level-level akhlak, level tertingginya itu kita berikan pada siapa? Kata Nabi, ummuka, kemudian ummuka abuka. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada hadisnya. Kemudian wa afdalu anwa'it tadhiyatil jihad. Tadi yang pertama afdal hak Allah, salat. Paling afdalnya hak manusia adalah bakti pada orang tua. Paling afdalnya pengorbanan adalah jihad. Yang kita mau idul korban nih, itu bagian dari pengorbanan kan? Ibu-ibu mengasuh rumah tangga, melayani suami, mendidik anak, itu pengorbanan itu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat haji, ya sekarang sudah mulai pemberangkatan haji ya, itu pengorbanan itu, meninggalkan rumah, kampung halaman, ya, meninggalkan bisnis yang lagi sedang maju-majunya gitu kan, itu pengorbanan itu. Tetapi yang paling afdal dari seluruh pengorbanan itu adalah al-jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena taruhannya adalahnya, kira-kira yang paling mahal yang dimiliki manusia apa? Apa yang pada diri kita yang paling mahal ini? Nyawa. Karena kalau nyawa sudah tidak ada, yang lain sudah tidak berharga. Betul. Mata hilang, masih bisa hidup orang. Ya. Tangan, ada orang tidak punya tangan masih bisa hidup. Tapi nyawa, kalau nyawa sudah hilang, semua tidak ada lagi nilainya. Semua sudah menjadi bangkai. Maka itu yang paling afdal. Kenapa dikatakan jihad itu adalah pengorbanan yang paling afdal, yang paling tinggi? Li'annahul wasilatu, karena itu adalah salah satu wasilah. Apa wasilah itu? Salah satu sarana lil muhafadzati ala haqqillahi wa haqqin nas,
untuk bisa menjaga hak Allah dan hak manusia. Ya. Makanya kenapa jihad disyariatkan? Jihad itu kan bukan menyerang orang kan yang tidak bersalah, tapi membentengi diri kita kalau kita diserang. Kenapa kita harus bentengi diri kita? Dan itulah konsep pertahanan sekarang. Semua negara punya pertahanan. Apakah itu dikatakan teroris? Wah, ini bikin senjata nih, bahaya. Senjata itu kan untuk membunuh manusia. Tapi bukan manusia yang bersalah yang dibunuh, tapi mempertahankan diri kita sebagai negara. Kalau kita diserang, kita harus melawan. Begitu konsep jihad dalam Islam itu. Ya, kenapa jihad dikatakan teroris? Lalu kenapa pertahanan bukan dikatakan teroris? Kalau itu teroris, kenapa itu juga bukan teroris? Itu konsepnya itu. Jadi jangan disalahpahami. Nah, jadi kenapa? Karena kalau kita diserang dan kita tidak melawan, maka hak-hak itu akan rusak semuanya. Kita tidak bisa sholat, tidak bisa mendirikan masjid. Coba saudara-saudara kita yang tidak punya kekuatan apa-apa di negara-negara minoritas, sampai sholat pun harus sembunyi-sembunyi. Ya, dulu ada pernah TKI di Korea. Dia cerita, kami Pak Ustadz di sana itu sholat di kamar mandi. Karena satu-satunya tempat yang tidak ada CCTV-nya di rumah itu adalah WC, kamar mandi itu. Itu apa hukumnya itu? Karena majikannya melarang dia sholat. Ya, jadi Masya Allah, kalau sholat saja nggak bisa, gimana dengan aktivitas yang lain? Kita alhamdulillah nikmat sekali kan, bisa melakukan aktivitas Islam yang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi itu termasuk juga menjaga hak-hak manusia. Jelas kalau kita tidak bisa beribadah yang khusyuk, ya, tidak bisa berangkat haji dan umroh, maka juga hak-hak manusia akan hilang, termasuk hak kepada orang tua dan yang lainnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang kedua dari hadis ini, iqtiranu birril walidain bis shalah wal jihad. Penyebutan antara bakti kepada kedua orang tua, salat dan jihad. 3, dalil, petunjuk, bukti ala ahammiyati hadzal amali fil Islam, bahwa 3 amal ini adalah amal-amal yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Jadi salat, bakti kepada orang tua, berjuang. Jadi kalau kita maknahi, kita kan tidak berperang ya, jadi berjuang. Nah kalau kita sudah miliki ini luar biasa. Kita jaga salat kita, jaga bakti kita kepada orang tua, dan sungguh-sungguh dalam perjuangan hidup. Itu kita sudah miliki 3 amal yang terbaik dalam Islam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dhaif. Ya, jadi kalau kita ke rumah seseorang, lihat, perhatikan cara menyambut kita. Itu ekspresi keimanan itu. Ya, bukan urusan sekedar dunia itu. Ada orang kalau kita datang ke rumahnya disambut kita. Dari pintu gerbang sudah datang dia. Ya, selamat datang, Masya Allah, apa kabar? Masuk. Langsung disiapkan makanan, minuman. Mau minum apa? Panas dingin atau panas dingin? Ya, mau tidur dulu atau mau makan dulu atau mau apa dulu gitu kan. Ada juga orang kita datangi, Masya Allah, sudah dibel, pura-pura tidak dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling ngintip, ini minta sumbangan. Apalagi kalau yang datang dari pengurus takmir masjid.
Di sini ada nggak orang seperti itu? Di sini semuanya Masya Allah. Kalau kita datang di rumah itu hangat semuanya. Alhamdulillah. Apalagi kalau dekat kompor ya, hangat. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa menjalin silaturahim. Jadi salah satu ciri orang beriman itu adalah menjaga hubungan dengan orang lain. Jangan dirusak. Yang sudah ada diperbaiki, jangan dirusak. Kalau ada orang yang gampang merusak hubungan dengan alasan apapun, itu bukan cermin dari orang yang beriman. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia senantiasa berkata-kata yang khair, yang baik. Jadi perhatikan, kalau ada orang kata-katanya selalu baik, yang bermanfaat, ya, itu ciri orang beriman. Falyakul khairan. Ustaz, saya nggak punya bahan untuk ngomong baik. Auliyasmut, diam, menjadi pendengar yang baik. Ada orang, Masya Allah, kalau ngomong itu nyakitin aja, gibah lah, bohong lah, ya, hoax dan seterusnya. Nah, daripada kita salah, daripada kita berdosa dengan omongan yang kita bicarakan, mendingan wal yasmut, atau hendaklah dia diam. Muttafaqun alaihi, disepakati antara Bukhari, Al-Bukhari nomor 6138 dan Muslim nomor 48 dan nomor 74. Afadal hadis, faedah dari hadis. Di sini disebutkan satu, at-targhibu bi ikramid dhaif, dorongan agar kita memuliakan tamu. Ya, jadi mulai sekarang kalau kita kedatangan tamu, maka kita harus muliakan. Dan Nabi tidak mengatakan pilih-pilih tamumu. Karena kita kadang-kadang merubah perintah Nabi itu. Kita sebagian kadang-kadang memilih-milih tamu. Kita muliakan kalau yang berduit, yang kaya, yang punya jabatan, Masya Allah. Itu sampai rumah sibuk itu masak ya, mempersiapkan, bersihkan rumah. Siapa yang mau datang? Ini si Fulan, orang kaya. Tapi kalau yang datang itu orang miskin, orang tidak punya jabatan itu, dicuekin aja. Ya, kadang-kadang juga nggak diterima, ya. Jadi Nabi tidak mengatakan pilih-pilih tamu. Siapapun datang, kita harus muliakan. Jadi hadis ini dorongan, ya, dorongan agar kita memperbaiki cara kita menghadapi tamu kita. Kemudian wasilatul arham, dan juga dorongan agar kita menjaga silaturahim. Jangan dirusak. Yang sudah baik diperbaiki lagi, dijaga dengan alasan apapun. Ya, tidak boleh dirusak. Kemudian walinul kalam, juga pentingnya perkataan-perkataan yang lembut, ya, yang baik, yang tidak mencederai perasaan orang. Ya, ada orang kalau ngomong itu nyakitin aja, suka nyindir-nyindir. Ya, ini termasuk juga ibu-ibu, maaf ya ibu-ibu, suka nyindir suaminya. Ya, tuh orang di sebelah itu beli mobil lagi, kita kapan mobil kita dari dulu gitu-gitu aja. Itu kira-kira kalau suami dengar suara istri begitu, kira-kira sakit hati nggak suaminya itu? Sakit hati banget itu. Ya. Jadi istri ini pokoknya Bu, kalau mau masuk surga, pokoknya dengarin saja Bapak, jangan dibantah-bantah Bapak itu. Insya Allah suami ketika menikahi ibu itu ingin membawa ke surga. Tidak ada suami ingin mencelakakan ya istrinya, keluarganya. Ya, dan kalau suami itu rada cuek kalau di rumah, itu bukan karena tidak cinta sama ibu, tapi bapak itu banyak berpikir. Kalau laki-laki itu nggak banyak ngomong, tapi banyak dia sedang memikirkan konsep apa untuk keluarga ini. Jadi jangan laki-laki itu kalau pulang ke rumah 10 menit itu dia wajahnya datar, tidak punya ekspresi. Ini kadang-kadang disalahpahami oleh ibu-ibu. Ini bapak ini kenapa sih? Ya. Kemudian juga penting juga ibu-ibu ini kalau misalnya sama bapak, jangan suka menyalahi keinginan bapak. Misalnya nih,
tiba-tiba ada ini termasuk dari perkataan yang lembut ya, yang baik. Jadi tiba-tiba di jalan, ibu-ibu jangan pulang ya. Tiba-tiba di jalan ada motor ngerem mendadak di depan kita. Lalu bapak ini marah kan? Kadang-kadang karena spontanitas keluar kata-kata kurang ajar gitu kan. Mana matanya? Ibu jangan membelainya motor, kasihan pak. Mungkin dia buru-buru. Itu suami nggak suka itu. Kadang-kadang kita istrinya sok tahu, sok belain orang. Dia juga keluarga juga bukan. Kalau dia belain, kasihan pak, mungkin dia buru-buru, mungkin dia apa. Nah kalau perlu ibu itu bela suaminya. Iya dasar gak punya mata itu. Suami senang itu. Ini pelajaran penting ini, cara berkomunikasi ya. Kita kadang-kadang, kenapa suami istri suka tidak akur, suka berantem? Gara-gara seperti itu. Gara-gara seperti itu. Jadi kita harus belain. Suami itu memang pokoknya sifatnya itu sifat yang menguasai, ya. Tapi untuk kebaikan. Ada istri yang tidak paham, itu kadang-kadang apa saja dibantah suaminya, sehingga ribut terus. Ya. Jadi itu perkataannya lemah lembut. Tadi sampai di mana ya? Wal imsaku an fahsyil kalam, dan menahan diri dari perkataan-perkataan yang jorok, yang tidak baik. Ya. Fa inna dzalika min amaratil imani billahi wal yaumil akhir. Semua itu adalah di antara tanda-tanda iman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi iman itu bukan pengakuan, saya ini hebat, saya ini pengikut Nabi. Bukan. Pembuktiannya itu dilihat dari ciri-cirinya. Salatnya benarnya, akhlaknya bagusnya, gitu kan. Kalau ada orang, walaupun dia mengaku saya beriman, saya hebat, tapi dia suka gibah orang, dia suka berkata-kata kasar, diragukan itu. Tidak sesuai. Ya, pengakuan dengan pembuktian tidak sesuai. Itu bisa namanya hoax. Ya, atau hoax. Baik. Kita satu lagi ya. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Yang saya katakan tadi kan, kita sempat kutip tadi. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Siapa gerangannya Rasulullah, manusia yang paling berhak mendapatkan husnu sahabati, persahabatan terbaikku, muamalah terbaik kita. Siapa? Untuk siapa itu? Qala ummuka, ibumu. Qala, dia berkata lagi, thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Thumma man, qala thumma man. Kemudian ketiga kalinya orang itu berkata lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka. Kata Nabi menjawab, ibumu. Qala thumma man. Dia berkata lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Siapa lagi? Qala abuka, bapakmu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Al-Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Hafadal hadis. Faidah dari hadis. Yang pertama, ziyadatul wasiyah fil ummi lidu'fiha wa hajatiha. Disebutkannya ibu 3 kali, bapak 1 kali, bukan berarti kita harus punya ibu 3, bukan.
Jadi kenapa disebutkan ibu tiga? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Kata ulama, lidu fiha, karena wanita ibu kita itu dasarnya memang lemah. Ya, perempuan itu memang diakui lemah, fisiknya lemah. Ya. Kemudian apa lagi? Wahajatiha, dan memang kebutuhannya. Ya, kebutuhan harus dibantu. Kalau orang lemah harus dibantu kan? Jadi kalau kita bantu bapak kita sekali, ibu kita 3 kali. Wa anna ikramal qarabati laisa ala darajatin wahidah, dan ini menunjukkan bahwa memuliakan orang-orang di sekeliling kita memang tidak satu corak. Jadi berbeda-beda. Orang tua, paman, saudara, adik, kakak itu berbeda-beda. Ada masing-masing porsinya. Tetangga, jangan sampai kita lebih memuliakan tetangga daripada orang tua kita sendiri. Ya, kepada tetangga kalau ketemu, masya Allah hormat, sama orang tua cuek, itu salah itu. Ya, keliru itu. Nah, ada juga penjelasan ulama yang mengatakan bahwa kenapa ibu disebutkan 3 kali, bapak 1 kali. Karena ibu melakukan 3 hal yang tidak bakalan bisa dilakukan oleh bapak. Apa itu? Pertama, mengandung. Ada bapak bisa mengandung? Kalau sekedar besar perut bisa. Tapi isinya mungkin gorengan. Bukan orok. Ya. Pertama, mengandung. Kedua, melahirkan. Ada bapak bisa melahirkan? Ya, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, menyusukan. Ada bapak bisa menyusukan? Punya susu tapi nggak bisa menyusukan. Ya. Kalau ada bapak-bapak bisa melakukan 3 hal ini, maka dikasih 3 juga. Tapi nggak bakalan. Makanya Nabi peruntukkan itu untuk ibu. Kemudian istadallal ulama wal fuqaha bihadzal hadis. Perhatikan dari sisi hukum. Para ulama dan fuqaha, fuqaha itu ahli fikih, menjadikan hadis ini sebagai dalil, mengambil istidlal ya, mengambil dalil atau hukum dari hadis ini, ala annar rajul, bahwa sesungguhnya seseorang, idza wajaba alaihi, kalau wajib atasnya, nafaqatu abihi wa ummihi, untuk menafkahi bapak dan ibunya. Jadi kalau ada anak berkewajiban menafkahi orang tuanya, wala yamliku illa nafaqatu ahadihima, dan dia tidak punya nafkah kecuali untuk 1 orang. Yang wajib dia nafkahi berapa orang? 2 orang. Tapi dia cuma punya nafkah cukup untuk 1 orang, maka kata ulama, quddimatil maka didahulukan ibu. Ya. Jadi ini, kemudian ada juga catatan bahwa hadis ini bukan pembenaran agar kita lebih merendahkan bapak daripada ibu. Ya, ini kadang-kadang ada juga orang berlebihan. Jadi baktinya sama ibu saja. Bapak kasihan gitu kan. Padahal bapak capek juga itu. Jadi memang ibu capek tapi bapak juga capek. Dan ibu tidak bisa, anak tidak ada kalau bapak tidak ada kan? Ya. Kecuali Siti Maryam kan? Ya, tanpa bapak punya anak. Ya, tapi kalau ibu-ibu yang lain pasti harus punya bapak. Nah, karena ini diantara koreksi bahwa banyak bapak yang mengeluh, saya kok sama anak itu kurang dipedulikan, anak-anak lebih peduli kepada ibunya. Nah, ini kita harus siap-siap nih, sebagai orang tua harus ikhlas, ya, karena kalau kita mengharapkan balasan anak, pasti kita kecewa, ya, tapi kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah kurang. Kalau kita mengharapkan dari anak, pasti kita kecewa. Kenapa anak saya begini? Kurang sopan lah, kurang inilah, kurang peduli lah. Kita doakan saja. Ya, itu kita sudah resiko. Berani kita punya anak, berani kita tanggung jawab dengan segala resikonya. Mudah-mudahan anak-anak kita kelihatannya cuek, tapi di tengah cueknya, diamnya dia mendoakan kita diam-diam. Insya Allah. Dan itu yang kita lebih butuhkan itu. Baik. Itulah jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicicipi ya. Sudah habis ya?
Saya cuma minumnya saja dapat. Ya. Ya, makanannya biasanya dibungkus. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Setelah ini kita salat isyraq. Jangan kita lewatkan karena nilainya sangat luar biasa. Kata Nabi, man shalla subuha fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk di masjid di tempatnya dia salat sambil zikir kepada Allah, baca Quran termasuk ikut pengajian. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Falahu ajru hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Bahkan Nabi ingin menegaskan, ini tidak main-main, tambah, sempurna. Tapi yang sudah daftar haji jangan dibatalin. Ya, pahalanya doang, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji. Tetap kalau ada kesempatan berangkat haji dan umrah. Walaupun sekarang haji umrah sangat luar biasa. Ya, apalagi haji di beberapa daerah waiting listnya sampai 40 tahun. Di Makassar itu ada daerah sampai 45 tahun. Jadi kalau dia daftar usia 60 tahun, maka dia berangkat setelah berumur 105 tahun. Mungkin Departemen Agama sudah tutup di kampungnya. Ya. Maka ada kesempatan, Ustadz susah haji umroh. Susah umroh, rajin datang ke masjid salat subuh berjamaah, kemudian sebelum pulang salat isyraq. Tapi tunggu sampai terbit matahari. Ya. Insya Allah. Ada pertanyaan?